Shalom sahabat LPP Synode, jumpa dengan saya Ambar Widyastuti Sabatiningsih. Saya staf administrasi dari LPP Synode. Kali ini saya akan membacakan renungan yang diambil dari buku Bulan Keluarga tahun 2024. Bacaan Alkitabnya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. Bahan persekutuan doa hari kelima yang diberi judul bermakna. Ada dua cerita menarik yang akan saya bagikan. Cerita pertama adalah kisah fiktif yang pernah saya dengar. Konon pada masa Perang Dunia Kedua, setiap organ tubuh bisa bicara. Suatu ketika ada seorang tentara Jepang masuk ke sebuah goa untuk bersembunyi. Setelah seharian, si mata prajurit tersebut berkata kepada si kaki, "Ayo, kamu berjalan. Kita harus cari buah-buahan di luar. Nanti aku tuntun." Si kaki pun berjalan keluar gua. Ketika melihat buah jambu, si kaki berkata kepada si tangan, "Sekarang kamu yang petik." Si tangan segera memetiknya dan menyerahkan kepada si mulut. Nyam, nyam, nyam. Namun kemudian mereka melirik si perut. Mereka iri karena si perut terlihat tak berperan apapun. Lalu mereka sepakat untuk tidak makan 2 hari. Mereka senang ketika melihat si perut melilit kelaparan. Namun satu persatu dari mereka mulai pucat dan lemah. Berbicaralah si lidah bahwa kalau satu lemah semua akan ikut lemah. Si perut pun punya peran, yakni mencerna makanan. Ia bermakna. Cerita tersebut menolong kita untuk menghargai dan menghormati setiap anggota gereja sebagaimana Paulus tegaskan, termasuk yang sering dipandang rendah. Apa yang sering dipandang lemah malah justru paling dibutuhkan terdapat dalam ayat 22. Sebagaimana si perut dalam cerita di atas yang justru amat dibutuhkan bagi metabolisme tubuh. Ia bermakna bagi tubuh. Bagaimana dengan penyandang disabilitas? Mereka sering dipandang lemah. Namun, sebagaimana Paulus tegaskan, mereka perlu kita beri penghormatan, respek, dan perhatian khusus. Terdapat dalam ayat 23. Mereka memiliki martabat yang setara dengan warga jemaat lainnya. Bahkan jika kita melihat cerita kedua di bawah ini, hidup dan karya mereka juga memiliki makna bagi persekutuan. Cerita kedua bersifat informatif, hasil percakapan dengan beberapa sahabat di YPD Rawinala di Jakarta. Di awal-awal pendirian, orientasinya adalah menolong gereja-gereja dan berbagai pihak lain untuk memberikan bantuan yang bersifat charity, sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak penyandang disabilitas. Mereka patut dihargai dan hidup mereka sama bermaknanya dengan hidup anak-anak lainnya. Dalam perkembangannya, ternyata anak-anak tersebut memiliki talenta-talenta tertentu yang bisa dikembangkan. Ada yang bisa bermain musik, bernyanyi, membuat karya seni, dan lainnya. Akhirnya hadirlah grup band anak-anak Rawinala yang sudah berulang kali mempersembahkan puji-pujian di berbagai gereja dan lembaga. Dari charity, berharap belas kasihan, berkembang menjadi karismata, persembahan karunia-karunia. Ya, mereka selalu bermakna. Demikian sahabat LPP Synode, terima kasih sudah mendengarkan dan ditunggu untuk episode-episode selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.